Jakarta, Amateur News. Sebuah kabar menggelegar datang dari ranah digital Indonesia, menyentak publik yang tengah berselancar di dunia maya. Ancaman terhadap keselamatan pribadi seorang tokoh publik, yakni Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mencuat ke permukaan dan mengundang perhatian serius dari pihak kepolisian. Bukan sekadar komentar biasa, tetapi ucapan bernada pembunuhan yang diulang-ulang oleh sebuah akun misterius di kolom komentar siaran langsung YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Senin, tanggal 21 April. Ancaman ini bukan sekadar isapan jempol. Sosok penebar teror digital ini dengan sengaja menyampaikan kalimat-kalimat mematikan di ruang publik yang dapat disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan mata. Bayangkan, di tengah upaya Deddy menyapa masyarakat secara langsung lewat kanal digitalnya, ada sosok pengecut yang bersembunyi di balik akun anonim, berani melontarkan ancaman pembunuhan secara terang-terangan. Ini bukan hanya bentuk kebencian, melainkan potensi tindakan kriminal serius yang mengarah pada kekerasan terhadap seorang pemimpin. Polda Jawa Barat pun langsung bereaksi. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Kepolisian telah memonitor pergerakan akun mencurigakan tersebut, dan apabila Deddy Mulyadi secara resmi melaporkan kasus ini, mereka siap menindaklanjutinya hingga ke akar-akarnya. Tim Siber Polri yang memang dibentuk untuk menghadapi kejahatan dunia maya akan dikerahkan untuk mengusut tuntas kasus ini jika laporan formal telah diterima. Kami monitoring. Apabila ada permintaan pemantauan, tim Siber siap bantu beliau selaku pelapor. Ujar Kombes Hendra pada hari Selasa, tanggal 22 April di Bandung. Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara hadir melalui aparat penegak hukum dan bahwa ancaman digital tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bahkan, pihak kepolisian mengingatkan bahwa komentar bernuansa ancaman atau ujaran kebencian di dunia maya dapat dikenai sanksi hukum yang tidak main-main. Ini adalah pengingat keras bagi para pengguna media sosial agar tak berlindung di balik layar sambil menebar kekacauan. Ancaman pembunuhan ini terjadi di ruang terbuka yang sangat vital, siaran langsung YouTube. Di saat seorang pemimpin hendak berbicara kepada rakyatnya, ia justru dihadapkan pada serangan yang mengintimidasi. Deddy Mulyadi sendiri saat dikonfirmasi oleh wartawan di Bandung menyikapinya dengan bijak, namun tak menutup rasa waspadanya. Menurut Deddy, ini adalah risiko yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. Ia sadar, dalam setiap langkah akan selalu ada yang mendukung maupun yang membenci. Namun, tetap saja, ancaman terhadap nyawa manusia, terlebih seorang pejabat publik, tidak bisa dianggap angin lalu. Kalau ada ancaman itu, ya risiko bagi seorang pemimpin. Kita lihat perkembangannya terlebih dahulu. Akan tetapi, apakah akun itu asli atau bukan, nanti kita dan telusuri. Namun, sekarang saya akan lebih waspada. Ujar Deddy, menunjukkan ketenangannya yang berbalut kehati-hatian. Namun, publik tidak boleh ikut-ikutan bersikap pasif. Teror digital bukan hanya menyasar para pejabat. Ini adalah sinyal peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa ruang digital kini menjadi arena konflik yang nyata. Bila seorang gubernur saja bisa diancam nyawanya secara terang-terangan di media sosial, bagaimana nasib rakyat biasa yang tak memiliki perlindungan yang memadai? Kesimpulan. Kasus ancaman pembunuhan terhadap Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa media sosial kini telah berubah menjadi medan rawan yang bisa digunakan untuk menyebar ketakutan dan kebencian. Peristiwa ini membuktikan bahwa siapapun, bahkan pejabat sekalipun, tidak kebal dari serangan di dunia maya. Aparat kepolisian, khususnya tim Siber Polri, wajib sigap dan tegas dalam menangani kasus seperti ini, agar tidak menjadi presiden buruk yang merusak tatanan sosial digital kita. Saran. Untuk Deddy Mulyadi, disarankan segera melaporkan kasus ini secara resmi agar proses hukum bisa segera berjalan dan pelaku dapat diidentifikasi serta diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk masyarakat umum, mari kita menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Jangan menjadikan ruang digital sebagai ladang kebencian dan ancaman. Dan kepada aparat hukum, perlu ada langkah konkret dan cepat terhadap akun-akun bernada kekerasan, agar kepercayaan publik terhadap perlindungan hukum di dunia maya tetap terjaga. Tetap pantau terus perkembangan kasus ini bersama kami di Amateur News, karena di sini kebenaran tak hanya disuarakan, tapi juga diperjuangkan.